Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra. Di sini saya mewakili kelompok 1, yang dimana kelompok 1 ini terdiri dari teman-teman saya, yaitu diantaranya yang pertama adalah Fadla Piliani, yang kedua Griselda Karita Syahda, yang ketiga Nabila Putri, dan yang keempat adalah Muhammad Rohim. Pada kesempatan video pembelajaran ini, kelompok kami ingin memberikan wawasan, pengetahuan, dan juga ilmu kepada teman-teman semua. Dan pokok pembahasan yang kelompok kami ingin tampilkan dan presentasikan itu adalah hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa adalah hubungan diplomatik antara negara-negara Eropa dengan Indonesia, yang dimana hubungan Indonesia dengan Uni Eropa ini dimulai sejak tahun 1949. Pada awalnya, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa ini, negara Indonesia difasilitasi melalui kerjasama melalui Asosiasi Bangsa-Bangsa Negara Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan ASEAN. Pada awalnya, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa ini difasilitasi melalui kerjasama Uni Eropa, yaitu melalui kerjasama di bidang Asosiasi Bangsa-Bangsa Negara di Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan ASEAN. Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami perkembangan yang signifikan, yang dimana akibat hubungan yang signifikan tersebut, Indonesia menjalin hubungan dengan Uni Eropa, yaitu di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, keamanan, perdagangan, dan juga sosial budaya. Sejak hubungan Indonesia dan Uni Eropa dimulai, kerjasama bilateral terus diperluas dan akhirnya delegasi Uni Eropa ke Indonesia dibuka pada tahun 1988. Dialog ekonomi dan politik antara Indonesia dan Uni Eropa berbentuk rapat pejabat tinggi reguler. Komunikasi Komisi Eropa mengembangkan hubungan yang lebih dekat antara Indonesia dan Uni Eropa. Pada bulan November 2013, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan, Catherine Ashton, melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia yang dipuji sebagai terobosan yang telah lama ditunggu dalam hubungan Uni Eropa dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menandatangani Kemitraan Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan Uni Eropa pada tahun 2009. Kesepakatan itu merupakan payung hukum dan politik bagi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. PCA sendiri mulai berlaku di bulan Mei 2014 dan menyediakan kerjasama luas di bidang keamanan dan dialog politik, perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi, juga usaha penguatan hubungan people to people melalui mobilitas, program pendidikan, dan pertukaran budaya. Setelah sejarah, kita akan memasuki pembahasan kerjasama politik dan keamanan. Indonesia dan Uni Eropa setiap tahunnya menyelenggarakan dialog politik dan dialog khusus mengenai hak asasi manusia. Dialog keamanan sendiri diluncurkan pada bulan Mei tahun 2016 dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang tersebut, termasuk di dalamnya pemberantasan ekstremisme dan terorisme. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberantasan terorisme merupakan salah satu bagian dari kerjasama. Ini juga termasuk proyek masyarakat sipil dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisasi. Sebagai contoh, pada tahun 2005, Uni Eropa mendirikan Aceh Monitoring Mission atau AMM yang berada di bawah European Security and Defense Police. AMM terus berkontribusi dalam proses perdamaian melalui peningkatan kapasitas masyarakat jangka panjang, reintegrasi, dan program pelatihan polisi. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri, ada sejumlah isu yang menjadi prioritas Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Uni Eropa, antara lain 1. Kemitraan komprehensif, 2. Dialog strategi menteri, 3. Parlemen, 4. Terorisme dan deradikalisasi, dan yang terakhir ada maritim dan perikanan. Selanjutnya ada pembahasan kerjasama ekonomi dan perdagangan.
Indonesia dan Uni Eropa memiliki hubungan ekonomi yang dekat. Hal ini terbukti dari tingginya minat perusahaan-perusahaan Eropa untuk meningkatkan ekspor ke Indonesia. Perusahaan tersebut juga memiliki minat berinvestasi yang besar dikarenakan besarnya pertumbuhan pasar Indonesia. Saat ini, perusahaan-perusahaan Eropa yang beroperasi di Indonesia telah memperkerjakan lebih dari 1,1 juta orang. Selanjutnya ada kerjasama pembangunan. Dalam kerjasama bidang pembangunan, Uni Eropa telah memberikan bantuan pembangunan sebesar 500 juta euro dalam kurun 10 tahun terakhir. Dalam program kerjasama tematik dan regional Uni Eropa atau EU Thematic and Regional Cooperation, Uni Eropa membantu Indonesia dalam mendukung sektor-sektor yang menjadi prioritas kebijakan. Antara lain A. Pendidikan tinggi. Kerjasama di sektor pendidikan tinggi antara Indonesia dan Uni Eropa dilakukan melalui penyelenggaraan pemeran pendidikan tinggi Eropa, pemberian beasiswa dan bantuan proyek Erasmus. Kemudian B. Perdagangan. Keberlanjutan dari dukungan terhadap bantuan untuk perdagangan atau Aid for Trade. C. Infrastruktur hijau dan pertumbuhan hijau. Bantuan melalui Fasilitas Investasi Asia, ASEAN Investment Facility, dan implementasi prinsip produksi dan konsumsi berkelanjutan di bawah naungan Switch Asia. D. Perubahan iklim dan kehutanan. Bantuan ini memberikan pembiayaan regional baru dalam pengelolaan lahan gambut dan biodiversitas serta pembiayaan tematik dan global dalam mendukung pencegahan deforestasi dan sertifikasi produk-produk kehutanan atau FLEGT. Selanjutnya, kerjasama sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, Indonesia dan Uni Eropa melakukan pendekatan people to people dalam melakukan kerjasama. Uni Eropa menawarkan sejumlah beasiswa dan bantuan dana untuk para pelajar Indonesia, peneliti, dan staf universitas. Sebanyak 1.600 pelajar Indonesia kini belajar di Eropa. Dari jumlah tersebut, 1.600 pelajar mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta 225 diantaranya merupakan penerima beasiswa Erasmus. Sebagai timbal balik, lebih dari 100 pelajar Eropa dan akademisi kini menempuh pendidikan dan mengajar di Indonesia berkat adanya beasiswa Erasmus. Ya, itu tadi adalah video pembelajaran ataupun presentasi yang kami aplikasikan dalam bentuk video yang kami berikan kepada teman-teman semua. Dan pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami di sini mendapatkan tema yaitu tentang hubungan Indonesia dengan Uni Eropa atau hubungan Indonesia dengan negara-negara Eropa. Dan pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kelompok kami memberikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah gambaran dasar atau keseluruhan tentang kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa atau kerjasama Indonesia dengan negara-negara Eropa yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri di menit-menit awal. Yang kedua adalah sejarah, yaitu bagaimana terbentuknya kerjasama Indonesia dengan negara-negara Eropa atau hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. Dan yang ketiga adalah benefit atau keuntungan yang didapat negara Indonesia akibat dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara Eropa atau hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. Meliputi 4 hal. Yang pertama adalah kerjasama Indonesia di bidang politik dan keamanan. Yang kedua adalah kerjasama Indonesia di bidang perdagangan dan ekonomi. Yang ketiga adalah kerjasama Indonesia di bidang pembangunan. Dan yang keempat adalah kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Dan mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat kami sampaikan atau kelompok kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dalam video pembelajaran kali ini kelompok kami dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua, dapat memberikan wawasan lebih kepada teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua dapat mengetahui secara luas lagi tentang Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.